Liga Inggris pekan ke-15 akan dimulai akhir pekan ini. Laga Manchester United versus Nottingham akan digelar pada malam ini atau Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Seperti diketahui, Manchester United menunjukkan perubahan yang cukup lumayan di bawah asuhan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu menerapkan skema 3 back dalam formasi Manchester United. Hasilnya, Manchester United berhasil memenangi 2 pertandingan dan sekali imbang dalam 3 laga awal Amorim sebagai pelatih. Namun tren mulus Ruben Amorim tersebut harus terhenti saat Manchester United dihajar Arsenal 0-2 di Liga Inggris pekan lalu. Menurut dari sumber yang beredar, Manchester United dipastikan kehilangan 3 back penting mereka saat menghadapi Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League akhir pekan ini. Ruben Amorim, manajer United, menyampaikan bahwa Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Luke Shaw tidak akan tersedia untuk pertandingan tersebut karena masalah kebugaran. Situasi ini menjadi perhatian besar, terutama karena soliditas lini belakang adalah elemen kunci dalam permainan sepak bola modern. Jonny Evans, yang memperpanjang kontraknya selama 12 bulan pada musim panas lalu, telah menjadi salah satu pemain penting di lini belakang United musim ini. Namun, bek berusia 36 tahun itu absen dalam 2 pertandingan terakhir akibat masalah yang belum dijelaskan secara detail oleh pihak klub. Amorim mengonfirmasi bahwa Evans belum kembali berlatih sehingga tidak bisa dimainkan melawan Forest. Kehilangan Evans tentu saja akan berdampak pada struktur pertahanan United yang selama ini berusaha tampil konsisten di lapangan hijau. Sementara itu, Victor Lindelof baru saja kembali dari cedera pangkal paha yang dialaminya saat bertugas membela timnas Swedia. Meskipun sudah mulai berlatih, Lindelof belum cukup fit untuk diturunkan. Amorim menyebutkan bahwa bek asal Swedia tersebut mungkin baru bisa bermain pada pertandingan berikutnya. Pertandingan yang mempertemukan Arsenal dan Manchester United di Emirates Stadium menjadi sorotan utama dalam pekan ini. Arsenal berhasil mengamankan kemenangan 2-0 melalui 2 gol yang dihasilkan dari situasi bola mati, memperlihatkan efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang dari sepak pojok. Ruben Amorim, pelatih baru Manchester United, menyadari ancaman Arsenal dari situasi bola mati. Sebagai langkah antisipasi, Amorim menginstruksikan timnya untuk mempraktikkan pertahanan dari sepak pojok selama sesi pemanasan sebelum pertandingan. Dan ini adalah pendekatan yang tidak lazim, di mana para bek ditempatkan seperti dalam situasi pertandingan nyata, dengan umpan-umpan yang diarahkan ke kotak penalti. Namun, meskipun usaha tersebut dilakukan, hasilnya tidak sesuai harapan. Gol pertama Arsenal lahir dari sundulan Jurrien Timber di tiang dekat, sementara gol kedua dicetak oleh William yang memanfaatkan kelengahan pertahanan United di tiang jauh. Thomas Partey yang tidak terjaga memberikan ruang bagi Saliba untuk mencetak gol penentu kemenangan. Arsenal telah dikenal sebagai salah satu tim yang sangat efektif dalam situasi bola mati musim ini. Sepakan pojok menjadi senjata utama mereka untuk mencetak gol penting melawan tim-tim besar seperti Tottenham, Manchester City, dan Liverpool. Meskipun Amorim telah mempersiapkan timnya untuk menghadapi ancaman sepak pojok Arsenal, koordinasi pertahanan Manchester United terbukti masih lemah. Gol pertama menunjukkan kurangnya antisipasi terhadap pergerakan di tiang dekat. Sementara gol kedua menyoroti kelalaian dalam menjaga pemain lawan di area penting. Kekurangan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap taktik pertahanan United, terutama dalam situasi bola mati. Amorim tetap melihat sisi positif dari permainan timnya meski kalah di Emirates. Menurutnya, ada momen di mana United menunjukkan perlawanan, terutama di akhir babak pertama. Dalam kesempatan yang sama, Amorim menegaskan komitmennya untuk membantu Luke Shaw kembali ke performa terbaik. Amorim dan para pemainnya tidak perlu menunggu lama sebelum kesempatan untuk membalas dendam datang
di awal perburuan untuk menyamai rekor 14 Piala FA. Arsenal akan menjamu MU lagi di putaran ketiga antara 9 Januari dan 13 Januari. Manchester United mengalami kekalahan pertama di bawah kepemimpinan Ruben Amorim saat menghadapi Arsenal dalam laga lanjutan Premier League di Emirates Stadium. Pertandingan ini menjadi ujian nyata bagi pelatih anyar Manchester United tersebut dengan sejumlah aspek yang mencerminkan strategi sukses sekaligus kelemahan yang harus diperbaiki. Manchester United berhasil tampil solid dalam meredam permainan Arsenal selama sebagian besar pertandingan. Arsenal yang biasanya dominan dalam penguasaan bola terlihat ceroboh dan lamban ketika mencoba membongkar pertahanan United. Hal ini menunjukkan bagaimana Amorim mampu merancang taktik yang efektif untuk menghadapi lawan berat. Di bawah kepemimpinannya, Setan Merah tampak memiliki identitas yang jelas, sesuatu yang sempat absen di era pelatih sebelumnya. Strategi serangan baik yang diterapkan juga cukup menjanjikan meskipun gagal memberikan hasil akhir yang diinginkan. Namun, pertahanan United memiliki celah besar, khususnya dalam menghadapi situasi bola mati. Arsenal memanfaatkan kelemahan ini untuk mencetak 2 gol, salah satunya melalui tandukan Jurrien Timber dari tendangan sudut. Gol lainnya dicetak William Saliba melalui skema tendangan bebas yang tertata rapi. Bukan rahasia lagi bahwa Arsenal sangat mematikan dalam situasi bola mati, berkat pelatih spesialis mereka Nicolas Javier. United menjadi korban terbaru dari kemampuan Arsenal dalam memanfaatkan peluang seperti ini, yang semestinya dapat diantisipasi lebih baik. Amorim juga mengambil keputusan berani dengan memberikan debut kepada Leny Yoro, rekrutan muda yang sempat absen panjang akibat cedera. Keputusan ini menunjukkan keyakinannya terhadap pemain muda yang dianggap memiliki potensi besar. Sebelum laga, Amorim menyampaikan bahwa Yoro merupakan bek modern dengan kecepatan yang impresif, meskipun waktu latihan bersama tim utama masih terbatas. Rekrutan musim panas senilai 1,1 triliun itu menunjukkan performa yang cukup solid, tetapi belum cukup untuk membantu United meraih hasil positif di laga penting ini. Di sisi lain, lini serang Manchester United terlihat tumpul sepanjang pertandingan. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang tampil apik pada laga sebelumnya kesulitan mendapatkan peluang berarti. Kritik juga diarahkan kepada komposisi tim, dengan beberapa fans merasa bahwa Højlund dan Garnacho lebih cocok dimainkan di laga-laga dengan tingkat tekanan lebih rendah, seperti kompetisi Eropa atau Carabao Cup. Meskipun demikian, kekalahan ini memberikan banyak pelajaran bagi Amorim untuk memperbaiki skuadnya. Dengan strategi pertahanan yang sudah menjanjikan, dia perlu fokus pada peningkatan efektivitas serangan dan perbaikan di situasi bola mati. Manchester United masih memiliki peluang besar untuk bangkit, tetapi laga ini menjadi pengingat bahwa perjalanan bersama pelatih baru tidak akan selalu berjalan mulus. Setan Merah menelan kekalahan pertamanya di era Ruben Amorim, selagi mereka dibuat tak berdaya oleh sepak pojok tuan rumah. Manchester United tak bisa mengatasi ganasnya sepak pojok Arsenal yang 2 kali membuahkan hasil di laga ini. The Gunners yang sempat diimbangi tanpa gol di babak pertama pada akhirnya menang 2-0 di matchday ke-14 Liga Premier Inggris yang digelar di Emirates Stadium Kamis 5 Desember, membuka skor di menit ke-54 melalui sundulan Jurrien Timber yang berhasil menyusup di pertahanan lawan memaksimalkan sepak pojok Declan Rice. Jala gawang Manchester United sempat koyak 4 menit pasca kick-off babak pertama dan buat publik tuan rumah sesaat bergemuruh. Gabriel menjebol gawang MU yang dijaga Onana, tetapi proses gol dinilai offside. Arsenal menambah keunggulannya lewat situasi serupa di menit ke-73, sebagaimana tandukan Thomas Partey mengenai bagian belakang William Saliba dan bersarang ke gawang Andre Onana. Tertinggal, MU melakukan 3 pergantian pemain. MU mendapatkan peluang lewat tandukan De Ligt, tetapi belum berhasil membobol gawang Arsenal, sebab penyelamatan gemilang dilakukan oleh David Raya. Pasca kebobolan 2 gol dari skema sepak pojok, pemain Manchester United tampak bingung kalau Arsenal dapat kesempatan tendangan sudut. United sendiri tak bisa mencari gol penyama dan harus menyerah dari lawatannya ke London. Kekalahan membuat United tertahan di posisi ke-11 lantaran baru meraih 19 angka. Sementara itu, di pertandingan kali ini ada momen menarik, yaitu pemain muslim Manchester United, Noussair Mazraoui, menolak mengenakan jaket pro LGBT
karena tak sesuai dengan ajaran agamanya. Penolakan ini membuat klub memutuskan membatalkan inisiatif untuk mendukung komunitas LGBTQ demi menghindari pemainnya dari tekanan.